Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat belajar, berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat infografis menggunakan AI. Kalau sebelumnya AI itu membantu kita untuk menentukan jenis-jenisnya, arsitekkan data menjadi insight, gitu. Tapi kita bikinnya yang sebelumnya itu kita menggunakan aplikasi lain, yaitu aplikasi Canva. Mendesainnya di Canva, memasukkan data yang dari AI ke Canva. Nah, kali ini kita akan coba yang lebih praktis lagi, langsung dari datanya menjadi sebuah infografis menggunakan AI. Mudah apa mudah banget ya? Pasti mudah banget. Yuk kita praktek. Oke, sobat belajar semuanya, kita praktek. Nah, langkah pertama kita lihat dulu datanya. Saya punya data dari Pelataran Sehat atau Learning Management System berbentuk tabel yang dalam format Excel ya. Kita lihat ya datanya teman-teman atau sobat belajar semuanya. Nah, datanya seperti ini sobat belajar. Oke, kita buka datanya. Nah, di sini ada data, ada tanggal pelaksanaan, ada tipe peserta, ada nama, ada jenis kelamin, ada email, instansi, alamat instansi, ada banyak sekali di sini, ada profesi, ada pengelompokan ASN non-ASN, ada status pembelajarannya, ada kemajuannya, ada nilai kuis, dan ini nilai kuis juga cukup lengkap ya, sobat belajar semuanya. Ini data yang kita tarik dari Learning Management System tentunya. Nah, dari data sebanyak ini tentu kita ingin bikin infografisnya sebagai bentuk laporan. Bagaimana caranya? Nah, kita pakai teknologi AI. Kalau sebelumnya kita pakai ChatGPT, biar pengayanya lebih banyak, sekarang kita pakai Gemini. Yuk kita praktekkan. Kita buka browser kita, lalu kita ketik Gemini AI. Oke. Nah, Google Gemini ya. Oke. Nah, kita pastikan bahwa kita harus tahu prompt-nya. Kita akan spill bagaimana membuat prompt untuk data seperti ini. Oke. Nah, ini upload filenya. File yang tadi kita buka itu, yang kita ambil menggunakan Excel tadi. Nah, ini ada rekap peserta MOOC ya. Ini contoh ya. Sobat belajar bisa pakai data yang lainnya untuk membuat infografis menggunakan teknik ini. Oke, kita coba. Nah, ini kita masukkan rekap Excel-nya ke dalam Gemini. Lalu kita kasih perintah prompt-nya. Nah, prompt-nya kita susun. Oke, nah ini sudah kita buatkan prompt-nya. Di sini ada menggunakan model RCIO ya. R-nya itu role, Anda adalah analis data pelatihan. Ini prompt-nya ya, perintahnya. Lalu konteks, saya memiliki data mentah terkait data peserta MOOC pelatihan dasar K3 bla 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 bla. Lalu instruction-nya, ubah data menjadi rekap yang terstruktur, menonjolkan angka utama, pola penting, demografi peserta 5 provinsi teratas, 5 teratas jenis profesi, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata peserta kategori yang lulus saja. Lalu status kepegawaian, dan 5 teratas asal instansi, dan catatan yang perlu diperhatikan serta analisis tingkat kelulusan dan tingkat dropout peserta menjadi 5 fase progres pembelajaran. Oke, outputnya adalah tampilkan dalam bentuk infografis dan narasi singkat interpretatif. Oke, kita copy prompt ini. Oke, tadi ini data Excel-nya sudah kita masukkan. Tadi ya, data yang dari Learning Management System. Lalu kita pastekan prompt-nya, kita rapikan. Nah, kita cek dulu ya. Jadi jangan langsung enter, sobat belajar. Kita pastikan dulu karena kita manusia sebagai pengendalinya. AI adalah kendaraannya, kita sebagai drivernya atau sopirnya. Jadi gimana kita yang menentukan? Maka kita cek lagi ya, sobat belajar, biar hasilnya bagus. Oke. Role, konteks, instruction sudah, lalu output. Oke, jika sudah, kita cek semuanya. Kita kirim. Kita lihat hasilnya ya. Kita tunggu. Nah, inilah hasilnya. Oke, inilah hasilnya. Kita lihat di sini ada grafik batang, ada grafik pie ya. Terus ini juga ada tingkat, kita perbesar sedikit ya. Oke, di sini ada grafik pie, grafik batang. Di sini berikut ada rekapitulasi dan analisis data peserta MOOC. Infografis dashboard pelatihan visual mencakup demografi. Nanti angka utamanya pesertanya 985.
Yang lulus 77,7%, berarti ada 765 peserta dinyatakan lulus dari 985 orang. Nah, ini statistik nilainya. Nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 80,20. Rata-rata nilai ada di 88,12 nilai yang lulus ya. Tingkat drop out-nya terdapat sekitar 22,3% peserta yang tidak lulus ya. Mayoritas karena tidak menyelesaikan pembelajaran hingga akhir, stagnan di fase awal. Datanya tadi emang ada di fase awal ya. Nah, ada di fase awal yang tinggi drop out-nya. Ini adalah grafik batang dari progres pembelajaran peserta dari 900 sekian orang tadi. Ya, ini yang lulus nih. Nah, ini data yang drop out nih, sobat belajar. Yang tertinggi drop out-nya ada di fase 1. Ya, fase 0 sampai 20% pembelajaran. Oke, kita close. Nah, dari data ini kita dapat juga data Jawa Timur terbanyak dan dari Jawa Barat yang masuk 5 provinsi terbanyak peserta. Lalu ini jenis profesi teratas 5-nya ya, ada 471 peserta dari TLM dan lain sebagainya. Status kepegawaiannya banyaknya ASN ya, didominasi ya. Lalu asal instansi teratas, oke, dari Kemenkes. Analisis progres pembelajaran ada 5 fase ya. Nah, ada fase 0 sampai 20%, ada fase 21 sampai 40, ada fase 41 60 dan seterusnya. Di sini juga dicantumkan jumlah peserta yang drop out pada fase 1 ini ada 188 peserta. Nah, jadi fase yang paling banyak drop out itu ada di fase sini ya, hasil analisisnya. Oke, ini datanya. Nah, ini kan udah bisa kita rekap menjadi infografis kalau kita transformasi di Canva atau di PowerPoint. Nah, ini kita ingin memperlihatkan bahwa teknik yang lebih mudah dan lebih praktis lagi ya. Tinggal masukkan form berikutnya. Form berikutnya ini, buatkan saya infografis secara lengkap dari data tersebut dengan tema warna Kemenkes tanpa logo Kemenkes dengan layout vertikal. Oke ya, seperti ini. Lalu kita copy, kita paste, lalu kita kirim. Nah, sekarang infografisnya sedang dibuatkan oleh Gemini, oleh AI. Kita tunggu. Oke, sudah ada hasilnya. Kita lihat ya, sobat belajar. Oke, nah ini hasilnya. Kita download ya, sobat belajar. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, ini lumayan mudah dan simpel, sobat belajar. Menggunakan bagaimana membuat infografis dibantu oleh AI dengan cara yang simpel. Mudah bukan?